Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat anak-anakku semuanya. Kami dari Polsek Tambogor Utara mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan para guru yang telah mengundang kami untuk mengisi dalam kegiatan ajaran baru di sekolah ini. Kami sendiri dari Polsek Panit Bimas Aibtu Sutarmi dan didampingi oleh Babin Kamtibmas Kelurahan Cimapar. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan memberikan materi yaitu tentang tertib berlalu lintas bagi para siswa dan siswi SMK PGRI 4 di Cimapar. Dalam kesempatan ini, mungkin kami memberikan pentingnya berlalu lintas bagi anak-anak semuanya, yaitu mungkin ada 3 poin, yaitu urat nadi kehidupan, cerminan budaya, dan cerminan tingkatan modernalitas. Urat nadi kehidupan yaitu masyarakat dapat hidup, tumbuh, dan berkembang jika memiliki produktivitas hidup dan aktivitas kesehariannya, dan hal tersebut tidak akan terlepas dari mobilitas kesehariannya melalui instruktur lalu lintas, sehingga dibutuhkan sistem lalu lintas yang tertib dan lancar untuk menciptakan rasa nyaman dan aman dan selamat. Itu semuanya kita berikan untuk anak-anak yang saat ini mungkin dia sudah melalui istilahnya usianya sudah menginjak dewasa. Maka dari itu kita akan berikan aturan-aturan yang ada, terutama berkendaraan. 2 yaitu cerminan budaya sebagai refleksi tingkat kesadaran dan tanggung jawab serta kedisiplinan masyarakat sebagai pengguna jalan terhadap keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas. Maka dari itu sejak dini mari kita bersama-sama untuk menertibkan kedisiplinan kita untuk berlalu lintas, terutama bagi anak-anak semuanya. Karena anak-anak ini semuanya merupakan generasi penerus bagi bangsa dan negara. Yang ketiga yaitu cerminan tingkatan modernitas, menunjukkan kepekaan dan kepedulian untuk menciptakan lalu lintas yang aman, tertib, lancar secara prima yang berbasis IT. Nah, dari sini ada 5 pilar program keselamatan di jalan, yaitu peningkatan manajemen keselamatan oleh Bappenas atau Bapeda, peningkatan jalan yang berkeselamatan oleh Kementerian PU, peningkatan kendaraan yang berkeselamatan oleh Kementerian Perhubungan atau Dishub, peningkatan perilaku pengguna jalan berkeselamatan yaitu dari kami yaitu Polri, dan peningkatan perawatan pascalaka yaitu oleh Kementerian Kesehatan. Maka dari itu kami dari kepolisian mengharapkan kepada anak-anak semuanya untuk selalu mentaati peraturan-peraturan lalu lintas yang sudah ada. Yang mungkin dari kecil anak-anak sudah mengetahui tentang masalah rambu-rambu lalu lintas yang sudah ada di jalan. Ya, dari mulai TK mungkin anak-anak sudah diajarkan untuk masalah tertib berlalu lintas, terutama masalah lampu rambu lalu lintas, yaitu di situ ada 3 yaitu merah, kuning, hijau. Ya, mungkin adik-adik sudah
memahami dan mengetahui, namun adik-adik tetap harus mentaati peraturan tersebut. Jangan sampai dengan adanya lampu rambu lalu lintas itu tetap akan dilanggar. Karena itu semuanya untuk keselamatan adik-adik. Apabila adik-adik semuanya melanggar peraturan yang ada, yaitu terutama lampu lalu lintas, yaitu merah, kuning, hijau. Dan adik-adik mungkin semuanya sudah mengetahui warna merah itu apa, warna kuning apa, dan warna hijau itu apa. Ya. Jadi Ibu memohon kepada adik-adik untuk ditaati peraturan-peraturan yang sudah ada. Ya, karena semua itu sudah diatur dalam pasal dan undang-undangnya. Apabila adik melanggar, jangan salahkan. Apabila ada penilangan atau peneguran dari kami yang ada di lapangan, tentunya dari kepolisian yang saat bertugas. Dan rambu-rambu lalu lintas itu semuanya sudah ada aturannya, ya. Mungkin rambu-rambu petunjuk, larangan, dan rambu-rambu sementara, rambu-rambu tambahan. Mungkin di saat adik-adik saat berjalan dengan keluarga, saat bersekolah, mungkin ada rambu-rambu yang mana yang perlu dilarang dan mana yang perlu dijalani. Mungkin jalan tanda panahnya kemana, mungkin adik-adik sudah tahu semuanya. Dan apabila tidak tahu, mungkin nanti di jalan sudah ada tanda yang warna merah, itu berarti rambu larangan, ya. Kemudian ada rambu perintah. Nah, di situ menunjukkan mungkin arah yang diperbolehkan untuk belok ke kanan maupun ke kiri. Itu ada rambu perintah dan rambu peringatan, yaitu warna kuning. Ya, di situ ada warna kuning, yaitu rambu peringatan. Dan rambu-rambu petunjuk biasanya juga sudah ada di jalan, yaitu yang berwarna hijau, yaitu rambu petunjuk. Dan mungkin ada rambu-rambu tambahan, yaitu mungkin di jalan mungkin sudah juga diatur, ya. Dan mungkin rambu-rambu sementara, yaitu mungkin di saat ada pembangunan, di situ mungkin ada rambu-rambu yang akan dipasang oleh petugas, yaitu untuk sementara rambu-rambu sementara. Adik-adik sekalian yang Ibu hormati, di jalan tersebut juga ada beberapa marka jalan, yaitu mungkin yang adik-adik harus bisa lurus atau yang tidak boleh diselip. Seandainya ada garis yang lurus, itu adik-adik dilarang untuk mendahului dari sebelah kanan, ya. Jadi kalau ada garis yang lurus, adik-adik dilarang untuk mendahului dari sebelah kanan. Dan apabila ada yang bergaris, diperbolehkan untuk mendahului, ya. Awal dan akhir percabangan juga sudah ada, ya. Jadi mungkin ada yang berbentuk segitiga, yang mungkin saatnya akan satu jalur dan akan berpecah dengan beberapa jalur atau 2 jalur, ya. Itu namanya marka jalan. Nah, di sini mungkin adik-adik semuanya sudah menginjak dewasa dan usianya sudah mau mendekati usia yang ke-17 tahun. Maka dari itu mungkin adik-adik sebelum memiliki kendaraan atau bisa memiliki kendaraan, siapkan dahulu, yaitu memiliki surat izin mengemudi, ya. Dengan catatan yaitu usia adik-adik harus sudah mencapai 17 tahun.
Dan sekarang adik-adik sudah tahu semuanya, zaman sudah canggih. Sekarang pembuatan SIM juga secara sudah online, ya. Jadi kalau misalnya adik-adik memiliki KTP di luar Bogor atau saudara atau tetangganya, seandainya ingin memiliki SIM di Kota Bogor, dipersilakan. Asalkan sudah memiliki eKTP, bukan yang KTP yang dulu, tapi sudah memiliki eKTP. Jadi silakan aja apabila menginginkan SIM, silakan. Dan itu apabila pelajar yang 17 tahun harus memiliki SIM kalau punya kendaraan atau sudah bisa berkendaraan. Karena itu kelengkapan utama bagi pemilik atau pengendara kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4. Ya, di situ mungkin kalau SIM C mungkin motor, dan untuk mobil mungkin SIM A. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta. Bukan berarti dengan harga atau cuma 4 bulan, tapi ketertiban adik-adik untuk mematuhi peraturan lalu lintas yang ada. Dengan begitu, untuk menjadikan adik-adik selalu disiplin terhadap peraturan lalu lintas yang ada. Mungkin dengan situasi dan kondisi saat ini, mungkin adik-adik tetap laksanakan belajar tetap di rumah. Dan apabila nanti sudah diperbolehkan masuk ke sekolahan, tetap aturi protokol kesehatan, yaitu misalnya memakai masker, membawa hand sanitizer, kemudian selalu jaga jarak bersama teman. Dan apabila adik-adik membawa kendaraan, usahakan untuk tidak berboncengan. Jadi tetap membawa sendiri terlebih dahulu dengan situasi saat ini. Antisipasi penyebaran COVID-19. Nah, nanti di situ kalau adik-adik mengetahui golongan SIM itu macam-macam ya. Mungkin kok Bu, kalau misalnya SIM A dan SIM motor saja, tapi tidak. Nanti kan adik-adik masih ini belajar dulu. Jadi lebih baik adik-adik fokus belajar dulu. Kalau memang seandainya adik-adik membawa kendaraan, cukup adik-adik memiliki SIM motor atau mobil terlebih dahulu. Karena memang semuanya sudah ada golongan SIM-nya, itu nanti sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Lalu Lintas Jalan Raya Pasal 80. Untuk golongan SIM A, kendaraan bermotor dengan berat diperbolehkan tidak boleh dari 3,5 ton. Ya, kemudian kalau untuk SIM B1, untuk kendaraan bermotor dengan berat yang diperbolehkan lebih dari 3,5 ton. Ya, kalau untuk B2, untuk kendaraan bermotor yang menggunakan kereta tempelan, itu istilahnya gandeng, dengan berat yang diperbolehkan lebih dari 1.000 kilo. Ya. Dan untuk SIM C, pengemudi sepeda motor. Dan kalau memang ada masyarakat mungkin atau adik-adik melihat ada yang orang memiliki mungkin cacat ya, ada SIM-nya yaitu SIM D ya. Mungkin nanti dilengkapi dengan alat khusus dari kendaraan tersebut. Itu ada SIM-nya juga ya. Nah, mungkin perlu kami informasikan kepada adik-adik semuanya,
Tentunya mungkin kalau di sini pembuatan SIM mungkin bisa di Kota Bogor atau di Kabupaten Bogor, yaitu kalau untuk di Kota Bogor yaitu tepatnya di Jalan Raya Kedung Halang, ya. Apabila adik-adik atau sanak saudara yang bertanya, silakan disampaikan aja. Kalau pembuatan SIM yaitu di Jalan Raya Kedung Halang, ya, untuk masalah pembuatan SIM. Dalam pasal 28 perihal perpanjangan SIM disebutkan SIM dapat diperpanjang sebelum masa berlakunya habis, ya. Jadi apabila SIM yang sudah lewat atau lewat satu hari pun, pemohon harus mengikuti peraturan baru, yaitu peraturan baru, yaitu mengikuti ujian-ujian yang lainnya. Tapi kalau untuk perpanjang, alangkah baiknya 1 bulan atau beberapa bulan dipersilakan untuk memperpanjang SIM tersebut. Dan berlakunya pun tetap sama, 5 tahun. Jadi jangan sampai khawatir dengan habisnya mungkin tanggal 1, adik-adik mungkin memperpanjang tanggal 30, nanti berlakunya cuma 4,5 tahun, tidak. Jadi berlakunya semenjak adik SIM tersebut diterbitkan, 5 tahun ke depan SIM tersebut baru habis, ya. Dengan kata lain, walaupun lewat sehari saja, perpanjangan SIM tidak dapat dilakukan dan harus melalui proses penerbitan SIM baru. Jadi lebih baik diperpanjang 1 atau 2 minggu sebelum jatuh tempo. Karena mungkin di saat-saat ada kegiatan yang urgent, mungkin di kami juga ada saatnya mungkin tidak melaksanakan pelayanan. Karena mungkin termasuk di kegiatan di Kota Bogor ini sangat padat. Tapi mungkin bisa diinformasikan lagi untuk bisa diperpanjang. Tapi alangkah baiknya jauh-jauh sebelumnya adik-adik dan keluarga bisa memperpanjang sebelumnya. Berikutnya yaitu hak utama pengguna jalan untuk kelancaran lalu lintas yang sudah ada di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Lalu Lintas Pasal 134. Untuk kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Nah, ini yang termasuk hak utama pengguna jalan, ya. Apabila ada pemadam kebakaran, Ibu mohon kepada adik-adik semuanya untuk ke pinggir, ya. Utamakan kendaraan-kendaraan tersebut yang akan menolong istilahnya dalam kebakaran tersebut. Misalnya ambulan yang membawa orang sakit, kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu-tamu kita yang akan datang ke kita, ke Indonesia. Jadi disitulah adik-adik harus mengetahui kendaraan-kendaraan mana yang harus diprioritaskan, ya. Jangan sampai adik-adik sendiri sudah ada istilahnya ada sirine dan rotator, adik-adik tetap di tengah-tengah, ya. Jadi itu pun buat pelajaran adik-adik, biar adik-adik tahu dan adik-adik juga bisa menyampaikan kepada adik-adik, kepada sanak saudara dan adiknya adik-adik semuanya. Di situ juga ada iring-iringan pengantar jenazah, ya. Mungkin adik-adik juga bisa. Oh ya, ini masih ada rombongan, jadi antisipasi, ya. Konvoi, pawai atau kendaraan untuk berkepentingan untuk
menurut pertimbangan petugas kepolisian itu diprioritaskan. Ya, dari situ adik-adik harus mematuhi peraturan-peraturan yang ada. Karena dengan mengetahui atau pemberian informasi dari kami ini, semoga adik-adik semuanya mengetahui mana peraturan-peraturan yang harus ditaati dan mana peraturan-peraturan yang harus dijauhi. Sekarang ini semuanya berbasis Android, ya. Jadi seandainya adik-adik juga melanggar peraturan lalu lintas di jalan, sudah termonitor, ya. Di saat mungkin di lampu merah, di situ sudah termonitor. Maka dari itu, dari sekarang Ibu sampaikan kepada adik-adik semuanya agar adik-adik mengetahui, jangan sampai melanggar aturan yang ada. Karena nanti efeknya di saat pembayaran pajak mungkin adik-adik dikenakan atau sanksi atau denda yang saat itu mungkin adik-adik tidak tahu. Pelanggaran merupakan awal dari kecelakaan. Ya, apabila adik-adik sudah mengetahui pelanggaran tersebut, alangkah baiknya pelanggaran itu dijauhi. Semuanya itu untuk keselamatan bagi adik-adik semuanya. Fenomena pelanggaran lalu lintas bermotor yaitu mungkin dengan selfie, ya, mengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm, ya, itu semuanya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 291 ayat 1 dan ayat 2. Kurungan 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000. Nah, mungkin adik-adik di sini saatnya mungkin anak-anak muda, ya istilahnya adik-adik, kami menghimbau juga kepada adik-adik semuanya, apabila mengendarai kendaraan bermotor, usahakan jangan memakai knalpot racing. Ya, Ibu mohon kepada adik-adik semuanya, apabila adik-adik semuanya mempergunakan kendaraan bermotor, usahakan jangan memakai knalpot racing. Ya. Apabila kendaraan tersebut yang beroperasi di jalan wajib memenuhi persyaratan atas besi emis, gas buang, dan tingkat kebisingan yang akan membuat masyarakat bising, ya, itu pun sudah diatur dalam undang-undangnya. Jadi Ibu mohon kepada adik-adik semuanya, dari sekarang mulai adik-adik sudah memasuki baju putih biru, alangkah baiknya adik-adik diaturi peraturan-peraturan lalu lintas, ya. Fenomena pelanggaran lalu lintas pemotor suka memodifikasi kendaraan dengan ekstrim dan tidak memperhatikan faktor keselamatan, ya. Semuanya juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 48 ayat 1 dan ayat 2. Setiap kendaraan yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi kriteria lain jalan. Salah satunya rancangan teknis sesuai peruntukannya. Ya, mungkin seandainya, mungkin Ibu juga pernah melihat, yaitu anak-anak sekarang. Tapi kalau misalnya dari sekarang Ibu sampaikan, semoga adik-adik tidak melanggar apa yang tadi disampaikan. Mungkin masalah spionnya yang standarnya bagaimana akan dirubah, ya. Kemudian yang tadi mungkin di awal Ibu sudah sampaikan juga, masalah knalpot juga tolong ditaati
peraturan atau yang sudah Ibu sampaikan tadi, ya. Misalnya juga balapan liar, ya. Balapan liar juga ada aturannya, ya. Yaitu dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 297. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 huruf B dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 3 juta rupiah. Ya, mungkin buat adik-adik tidak seberapa, ya, tapi adik-adik ini merupakan generasi penerus bangsa, ya. Apabila nanti adik-adik berurusan dengan kami, istilahnya kepolisian, data adik tersebut dicatat. Nah, di saat disitulah apabila adik-adik setelah lulus dan mengurus istilahnya kelakuan baik, nah disitulah data-data adik ada di kantor kami. Maka dari itu jangan adik-adik melanggar peraturan, walaupun itu cuma balapan liar, ya, dan dendanya cuma gak banyak, cuma sedikit ini katanya gitu. Tapi alangkah baiknya, karena itu untuk masa depan adik-adik semuanya, ada catatannya di kantor kami apabila adik-adik melanggar peraturan-peraturan, ya. Nah, misalnya adik-adik berboncengan 3 dan tidak memakai helm, ya. Di situ pun didenda atau kurungan 1 bulan. Dendanya juga 250. Ya. Kalau masalah dendanya dan kurungan itu mungkin cuma segini, tapi alangkah baik dihindari dari sedini mungkin. Karena ini semuanya untuk masa depan adik-adik semuanya dan generasi bangsa kita, ya. Kami dari kepolisian mengharapkan sekali kepada adik-adik semuanya, yaitu generasi penerus. Fenomena pelanggaran lalu lintas di jalan raya itu banyak sekali, ya. Misalnya saja menggunakan HP sambil berkendaraan. Ya, itu juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pasal 106 ayat 1. Sanksi terhadap pelanggaran pasal tersebut diatur dalam pasal 283 Undang-Undang yang sama, yakni didenda maksimal 750.000 dan kurungan 3 bulan. Ya. Mungkin adik-adik pernah mendengar atau melihat, ya. Alangkah baiknya apabila adik-adik handphonenya bunyi, sementara ke pinggir dulu, ya. Kalau memang itu urgent, jangan dibiasakan untuk mengangkat telepon sambil berkendaraan, ya. Yang satu itu merupakan nanti apabila terjadi kecelakaan yang mengakibatkan fatal kepada adik-adik semuanya. Dan apabila ada petugas juga, kalau ditilang jangan disalahkan petugas, ya. Dari sekecil ini tolong adik-adik dipahami, ya. Kemudian melawan arus, ya. Melawan arus ini sangat-sangat berbahaya. Jangan sampai berpikiran saya cuma belok ke situ, cuma dekat, ya. Tapi itu sangat membahayakan buat adik-adik semuanya. Jadi alangkah baiknya aturi peraturan yang ada, yang harusnya adik-adik harus berputar balik, mungkin dengan jarak yang agak lumayan jauh, tapi itulah peraturan
yang harus diikuti oleh adik-adik semuanya. Dan itu pun juga ada dendanya, ya, dan ada kurungannya juga. Nah, dari situ mungkin adik-adik walaupun tidak di jalan raya atau jalan besar, Ibu memohon kepada adik-adik semuanya tetap aturi peraturan-peraturan yang sudah ada, ya, dan rambu-rambu yang sudah ada, ya. Di saat jalan, adik-adik tolong dipahami atau diperhatikan sebelah kanan, sebelah kiri atau depan. Di mana letak kita harus berbelok sehingga tidak merugikan adik-adik semuanya. Dan berikutnya mungkin tidak menggunakan sabuk pengaman, ya. Di situ juga akan ditindak apabila adik-adik mempergunakan kendaraan dan tidak mematuhi peraturan, ya. Di situ juga sudah diatur dalam undang-undang, ya. Kurungan juga ada, dikurung 1 tahun 1 bulan, mohon maaf, dan didenda juga sebanyak Rp250, ya. Itu masalah lalu lintas, kecelakaan, ya. Faktor laka lantas yaitu kecelakaan tidak mahir, tidak konsentrasi dalam berkendaraan, ya, dan terutama belum umur juga. Di sini Ibu menghimbau kepada adik-adik semuanya, apabila adik-adik belum waktunya untuk berkendaraan, sementara jangan membawa kendaraan terlebih dahulu, ya. Semuanya ini untuk keselamatan adik-adik semuanya, ya. Kasihan orang tua, ya. Jadi alangkah baiknya kalau memang adik-adik belum waktunya untuk membawa kendaraan, jangan membawa kendaraan terlebih dahulu. Ya, kalau untuk sementara ini dengan situasi kayak gini mungkin adik-adik tetap belajar di rumah, ya. Tapi tetap harus dilaksanakan dengan tertib. Apa yang disampaikan mungkin oleh para guru-guru tetap dilaksanakan, dipergunakan sebaik-baik mungkin untuk di rumah, ya. Orang tua juga menginginkan anaknya sukses, ya. Maka dari itu aturi semua peraturan-peraturan yang ada. Aturan tertib berlalu lintas, aturan situasi saat ini yaitu tentang situasi COVID-19. Jadi adik-adik tetap aturi peraturan protokol kesehatan yang saat ini sudah mungkin adik-adik selalu harus memakai masker, ya, bawa hand sanitizer dan selalu jaga jarak dimanapun, ya. Hindari kerumunan, ya. Makanya sampai saat ini dari pihak sekolahan sangat antusiasi kepada adik-adik semuanya, ya. Sehingga adik-adik biar walaupun di rumah adik-adik mengetahui, ya, peraturan-peraturan yang sudah diberikan oleh kami, ya. Jenis kecelakaan lalu lintas menurut Undang-Undang Jalan yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 229. Kecelakaan lalu lintas ringan merupakan kecelakaan mengakibatkan kerusakan kendaraan dan atau barang. Kecelakaan lalu lintas sedang kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan atau barang. Kecelakaan lalu lintas berat, kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.
Ya, Ibu memohon kepada adik-adik semuanya untuk mengantisipasi kecelakaan-kecelakaan tersebut, yaitu mungkin dengan mematuhi peraturan-peraturan yang ada. Ya, karena perbandingan laka lantas di Kota Bogor Januari sampai September lumayan ya grafiknya ya. Jadi Ibu memohon kepada adik-adik semuanya, walaupun di rumah tetap aturi peraturan-peraturan yang ada. Sekali lagi mungkin Ibu mengucapkan terima kasih kepada adik-adik semuanya atas perhatiannya. Dengan pelajaran ini semoga adik-adik bisa ditaati peraturan-peraturan yang ada. Karena ini semuanya untuk kebaikan adik-adik semuanya. Mungkin tahun-tahun sebelumnya dari pihak sekolahan memberikan istilahnya untuk mengikuti ajaran baru. Tapi dengan saat ini Bapak dan Ibu guru tetap, walaupun adik-adik di rumah, tetap memberikan materi-materi tersebut. Semoga adik-adik di rumah bisa memahami dan mentaati peraturan-peraturan yang sudah diterapkan, baik dari kami maupun dari sekolah. Tolong diaturi, ditaati peraturan-peraturan tersebut. Mungkin itu aja dari kami. Tentunya dari Polsekta Bogor Utara mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru, terutama Bapak Kepala Sekolah yang memberikan waktu kepada kami untuk mengisi materi tertib berlalu lintas buat anak-anakku semuanya. Semoga sangat bermanfaat bagi anak-anakku semuanya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.